Assalamualaikum. Hai, apa kabar remaja? Masih semangat kan jadi remaja keren maksimal? Bunda ucapkan terima kasih karena kalian masih kuat dan selalu berusaha kuat dalam menghadapi cobaan apapun dalam kehidupan ini. Tetap berjuang ya Besti. Masih bersama Bunda di channel Curhat sama Bunda. Kalau kamu mau curhat, silakan kirim di email curhatsamabunda@gmail.com. Buat kamu yang sudah mendukung channel ini, Bunda ucapkan terima kasih banyak ya. Like, comment, subscribe, and share kamu selalu Bunda tunggu. Nah, kali ini kita akan membahas curhat dari seseorang. Begini kisahnya. Sebut saja namaku Mentari. Dari TK, saya sering melihat orang tua saya berantem. Ayah saya sering melakukan KDRT. Namun, ibu saya tetap bertahan dengan alasan untuk anaknya. Tapi ibu saya malah melampiaskan stresnya justru kepada saya. Ibu jadi sering marah dan uring-uringan kepada saya. Tambah lagi, ayah juga sering marah sama saya karena hal-hal kecil. Bahkan saya pernah dikatakan anak tidak berguna dan sia-sia dilahirkan. Saya jadi orang tertutup dan sulit bergaul. Sekarang saya sudah kuliah, tapi selalu dikekang. Tidak boleh keluar rumah kecuali kuliah. Saya dilarang pergi main dengan teman-teman. Kalau pergi, maka akan diamuk habis-habisan. Bahkan sampai sekarang masih diantar jemput oleh ayah saya. Saya depresi, dan hingga saat ini hal yang selalu ada di otak saya adalah saya ingin mati. Saya tidak lagi percaya Tuhan, karena Tuhan tidak menolong saya. Tuhan tidak sayang sama saya. Kenapa Tuhan memberi saya hidup seperti ini? Saya merasa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya. Ya, sedih sekali mendengar kisah Mentari. Terima kasih Mentari, kamu masih kuat dan tetap bertahan sampai sekarang. Berat memang ketika orang tua yang kita anggap sebagai pelindung, rumah yang diharapkan jadi tempat paling aman, malah menjadi tempat berkubang penderitaan. Apakah kamu juga punya kisah yang sama dengan Mentari? Bunda berharap tidak ya. Bunda berharap kalian semua memiliki orang tua dan keluarga yang membuat kamu merasa home sweet home dan mendukung perkembangan kamu menjadi pribadi yang baik dan bahagia. Sayangnya, fakta berbicara bahwa banyak orang tua melakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Tahun 2018, Bunda pernah menulis buku dosa-dosa orang tua terhadap anak. Buku ini lahir karena keprihatinan Bunda banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan Bunda sendiri yang belajar ilmu parenting pun belum bisa ideal sebagai orang tua. Sempat juga maju mundur menulis buku ini karena merasa belum bisa menjadi orang tua yang ideal. Untunglah ada orang-orang baik yang mengatakan kepada Bunda bahwa menyebarkan kebaikan bukan berarti hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang juga sudah ideal, tapi justru dengan menulis dan menyebarkan kebaikan, maka itu juga membantumu menjadi baik. Kamu juga akan diingatkan oleh apa yang kamu tulis. Dan alhamdulillah buku tersebut sudah cetak tahun 2018. Fakta berbicara, banyak anak-anak yang dilahirkan dari orang tua toksik. Orang tua toksik itu gimana ya? Pertama, orang tua yang konsisten memperlakukan anaknya dengan tidak hormat. Konsisten itu artinya terus-menerus ya. Tambah lagi dengan porsi berlebihan. Misal, masalahnya sih kecil tapi marahnya meledak-ledak. Ibarat membunuh nyamuk dengan bom. Porsinya sangat berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan. Yang kedua, otoriter dan selalu ingin mengontrol. Ini terjadi karena cara berpikir orang tua yang menganggap bahwa setiap tindakan anak adalah salah, sehingga mereka mengontrol secara langsung tentang apapun. Misal, anak dilarang menentukan jurusan kuliah yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan kekerasan secara fisik, misal ditampar, dicubit, dipukul. Secara psikis, misal dimarahi secara berlebihan tak terkontrol, dikasari, dibanding-bandingkan, dikekang.
Tapi catatan ya, dikekang beda dengan pembatasan. Kemudian tidak menghargai anak dengan diberi label-label negatif. Secara ekonomi, misal ditelantarkan dan tidak dipenuhi kebutuhan standar anak. Dan juga ada kekerasan seksual. Yang keempat, terlalu mengkritik anak. Mungkin maksudnya sih baik, cuman karena dengan cara yang salah, maka dapat menghancurkan kepercayaan diri anak. Memang menjadi orang tua itu bukanlah perkara gampang ya. Tambah lagi tidak ada sekolah menjadi orang tua. Meskipun sudah belajar ilmu parenting pun belum tentu dapat menerapkan secara ideal. Keterbatasan ilmu, beban kehidupan yang orang tua ya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi faktor-faktor yang dapat membuat orang tua menjadi toksik. Lebih mendasar lagi, karena pengalaman masa lalu yang buruk. Mereka juga diperlakukan orang tua mereka dengan kekerasan. Dan belum sembuh luka batin mereka. Ini yang disebut dengan inner child, yakni sisi kepribadian seseorang yang terbentuk karena pengalaman masa kecil. Kondisi seperti ini seperti lingkaran setan yang harus diputus rantainya. Maka orang tua harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu. Tapi masalahnya orang tua toksik itu seringkali tidak sadar kalau mereka melakukan kekerasan kepada anaknya. Lalu apa yang harus dilakukan sang anak? Pertama, bicarakan secara terbuka dengan orang tua tentang kondisimu. Katakan juga akibat yang kamu alami atas perlakuan mereka. Barangkali karena keterbatasan ilmu, mereka tidak memahami dampak kerusakan yang mereka perbuat. Tapi saya tidak berani, Bun. Oke, kalau gitu kamu bisa coba dalam bentuk tulisan. Bunda ingat ada seorang artis yang memiliki hubungan buruk dengan ayahnya karena ayahnya pelaku KDRT terhadap ibu dan anaknya. Setelah berumur 30-an, ia baru berani menulis surat dan menumpahkan segala isi hatinya. Awalnya sih ayahnya marah, namun lama-kelamaan mereka berdamai. Kalau nggak berani juga, lakukan langkah kedua, yaitu libatkan orang lain. Misal kakek, nenek, guru, pak ustadz, atau siapapun yang kira-kira orang tuamu percaya dan hormat kepada mereka. Minta mereka melakukan mediasi dengan orang tuamu. Selain itu, kamu juga harus melakukan langkah ketiga loh, yakni kamu yang berubah. Loh, kok aku yang berubah, Bun? Kan yang salah orang tuaku. Betul, tapi karena kamu sudah remaja, akhir dan menjelang dewasa, Bunda yakin kamu sudah bisa lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Kalian pernah mendengar tentang filsafat teras atau filosofi stoik? Filosofi stoik atau stoicism ini adalah ilmu filsafat Yunani kuno. Inti dari filosofi ini adalah fokus pada penguasaan diri. Seseorang yang bisa menguasai diri dengan baik akan cenderung tenang, tahan banting, dan punya emosi yang seimbang. Dan kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri. Semua peristiwa, situasi, atau tindakan orang lain terhadap kita adalah sesuatu di luar kendali kita. Semakin kamu mencoba mengendalikan apa yang ada di luar kendali kamu, maka kamu akan sakit hati, marah, dendam, dan pada akhirnya marah pada Tuhan. Menurut filsafat ini, jika kamu mau menghindari situasi yang membuatmu tertekan atau stres, maka yang kamu butuhkan bukanlah situasi yang berbeda, tapi justru kamu yang menjadi orang yang berbeda. Dalam ilmu psikologi pun ada yang namanya locus of control internal dan locus of control eksternal. Locus of control internal adalah keyakinan bahwa dirinya lah yang memegang kendali dalam hidup, sehingga ia lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan daripada menyalahkan pihak luar. Sedangkan locus of control eksternal, keyakinan bahwa dirinya dikendalikan oleh faktor di luar diri mereka, sehingga mereka mudah menyalahkan sesuatu di luar dirinya dan menyerah pada keadaan. Nah, Mentari, meski kamu tidak punya kendali terhadap orang tua kamu,
tapi kamu punya kendali penuh pada pikiran dan usaha terbaik yang bisa kamu lakukan. Jangan berusaha mengendalikan orang tua kamu agar bisa berubah sesuai harapan kamu, karena kamu akan kecewa. Hanya berharap orang tua yang berubah juga bukanlah perkara gampang. Kalaupun berubah dengan izin Tuhan, mungkin membutuhkan proses yang panjang. Tapi, kalau kamu juga tidak melakukan apapun, maka kamu akan semakin terjerat dalam jurang kesedihan dan penderitaan. Kalau begitu, siapa yang harus berubah? Jawabannya ya kamu. Apa yang harus saya rubah, Bun? Yang mendasar adalah persepsimu dan perilakumu. Persepsi bahwa orang tuamu sudah berusaha menjadi orang tua yang baik, tapi mereka tidak tahu caranya. Tidak ada orang tua yang terbaik. Mereka hanya melakukan apa yang mereka rasa itu baik. Kadang anak berpikir bahwa seharusnya akulah yang harus dimengerti orang tua. Anak kadang lupa kalau ada sisi dari orang tua yang juga harus dimengerti anak. Apakah anak tahu bahwa orang tuamu juga menyimpan banyak penderitaan yang tidak bisa diceritakan? Pernah nggak kamu berpikir bahwa kamu pun belum cukup berusaha memahami orang tuamu? Misal, kamu dilarang keluar malam, atau dilarang pacaran, atau dilarang main game berlebihan. Anak langsung berpikir orang tuanya kolot, ketinggalan zaman, orang tua toksit. Padahal orang tua merasa bahwa mereka sedang melindungi anaknya dari bahaya dari keburukan. Walau kadang cara mereka dalam melarang yang kurang tepat. Kalau kamu tidak merubah persepsimu, maka kamu akan dikuasai oleh kemarahan dan kekecewaan yang berakibat pada kesalahan dalam berperilaku. Terus, perilaku apa yang harus saya ubah, Bun? Coba koreksi intonasi suaramu. Mungkin kamu langsung nyolot kalau diberi pengertian, sehingga orang tuamu lebih ngamuk lagi. Pahami maksud mereka, turuti selama itu tidak melanggar aturan Tuhan. Tunjukkan kalau kamu perhatian kepada mereka. Balaslah mereka dengan kebaikan. Doakan dan maafkan mereka. Dengan kita melakukan kebaikan, kita memiliki nilai yang berbeda. Bukankah orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan pula? Dengan memaafkan dan mendoakan, maka kebaikannya akan kembali kepadamu. Kalau kamu bisa berbuat baik kepada orang lain, apalagi terhadap orang tuamu, bukan? Hidup tidak hanya soal apakah kita bahagia atau tidak, apakah kebutuhan kita terpenuhi atau tidak, tapi hidup juga tentang apa yang bisa kita beri. Langkah keempat, jika perlakuan orang tuamu sudah sangat berlebihan atau mengancam jiwamu, mengancam keselamatanmu, maka kamu harus minta perlindungan keluarga besar kamu, atau polisi atau LSM yang mendampingi korban kekerasan. Langkah kelima, dan hal ini yang paling mendasar adalah minta pertolongan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jika menurutmu orang tuamu tak menyayangimu lagi, tak ada lagi yang setia melindungimu, tak apa. Sesungguhnya masih ada Allah, bersandarlah hanya kepadanya. Dia sangat menyayangi hambanya. Hanya saja mata hati kita sering tertutup, sehingga tidak dapat melihat cahaya kasih sayangnya. Jika kamu menginginkan pertolongan Tuhan, maka kamu justru harus mendekatinya, bukan dengan protes, apalagi berprasangka buruk kalau Tuhan tidak menyayangimu. Tuhan memberimu cobaan bukan karena Dia benci, tapi itu adalah ujian. Dan percayalah, setiap orang di dunia ini tidak ada yang hidupnya ideal baik-baik saja. Kita semua sedang berjuang dengan cobaan masing-masing yang beda-beda bentuknya. Ada yang orang tuanya toksit, ada yang kurang secara materi, ada yang diberi ujian tubuh yang tidak sempurna, dan lain-lain. Cobaan juga tidak melulu soal kegetiran, tapi juga bisa dalam bentuk kesenangan. Tapi hati-hati, kesenangan itu justru dapat menjerat hidup menjadi ingkar pada Tuhan. Nah, semoga masalah mentari dan mentari-mentari lainnya dapat segera diatasi. Semoga semua orang tua, termasuk Bunda sendiri, dapat mengemban amanah sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum. Bye-bye.